2 pembantu Iya itu sih. belum tentu kelar. Jadi jangan bilang di Taiwan kamu sendiri nggak apa-apa. Kenapa di Hong Kong 2 orang aja ribet? Ya karena di Hong Kong itu memang ribet. Di Hong Kong padahal yang nggak ada majikan sih, yang dicerewetin apa Miss alasannya? Orang yang rewel itu yang ngatur pembantunya sendiri. Kalau suster yang ngajar juga pulang sore. Majikan tuh beda rumah. Kadang-kadang Lah iya oleh sebulan sampean 2 sekali pembantu. datang. Kan sampean sudah tahu toh sayang dari Indonesia. Kan resikonya 2 pembantu kamu harus jadi kalah-kalahan di awal. Itu pasti. Lah kalau kamu pembantu baru gak gelem ngalah karo sing lawas ya kamu terbuang dah yang. Ngerti nggak? Ya itu resiko. Kan seperti saya katakan, 2 pembantu kamu kan dari Indonesia udah tahu. Kalau kamu nggak suka ya udah jangan ikut jadi 2 pembantu. Bagaimana? Sekarang sampean kehilangan pekerjaan. Dan 1 bulan, Iya. cuman 1 bulan loh. Iya nggak apa-apa, Iya. coba lagi loh. Iya. Coba lagi loh. Apa ini? Kalau bisa itu mungkin bisa balik lagi, Miss. Apa gimana ya? Iya, sampean tanya agent sayang. Karena semuanya kan datamu masih di agent. Di PT-mu. Agentku itu enggak. PT. Agentku enggak respon. Kalau PT itu kemarin, ya kalau PT bilangnya ya udah HP tetap stay, kamu istirahat dulu, cuman bilang gitu. Kalau agentku sama sekali nggak ada jawaban sih, Miss. Oh iya. Makanya saya karena agentmu juga pasti diamuk sama majikanmu kan, saya cuman dengar dari versi kamu sayang. Majikan kan nggak tahu komplainnya apa sama agent. Jadi sampai agent nggak mau sama kamu itu pasti majikannya komplainnya besar gitu loh. Kan saya cuma dengerin cerita dari kamu. Iya, karena mungkin satunya kan satu agent sama saya juga, cuma beda PT dia. Yang itu, yang di sana itu. Lah ya, ini hari ini saya cuma dengerin cerita tentang kamu. Tapi kan saya tidak tahu apa yang diceritakan oleh Cece satunya, apa majikan kan saya nggak dengar juga. Jadi ya udah kamu sekarang umur berapa sih kamu? Ya 39, Miss. 39, ya udah berusaha lagi nunggu panggilan dari PT-mu. Karena kamu tidak bisa pindah PT sayang, kamu harus balik lagi ke PT tersebut. Ke PT ini. Berarti nunggu di rumah kayaknya ya, Miss. Iya, betul. Ya banyak-banyak berdoa dan jangan pernah bilang bahwa kamu sudah pengalaman tentang semuanya. Jadi harus belajar lagi di tempat yang baru. Ngerti? Oke. Iya, Miss. Oke, ya. Terima kasih. Terima kasih. Infonya ya. Oke, jadi teman-teman, saya tidak ingin menghakimi ya, karena saya tidak kenal. Cuman saya ingin katakan bahwa kalau kamu mengatakan pada orang lain bahwa ini pekerjaan yang sangat enteng sekali, karena di Taiwan saya mengalaminya lebih parah dari ini dan saya sendiri. Di Hong Kong pekerjaan biasa aja, apalagi 2 pembantu masih ada suster. Nah, kata-kata itu bagi orang lain itu biasa, tapi bagi orang lain mungkin yang lagi sensi, yang hatinya sakit itu mudah sekali tersinggung. Dan saat tersinggung dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Contohnya, memfitnah kamu. Membuat kamu tidak bisa melakukan apapun. Jadi buat teman-teman saya ingin katakan bahwa jangan pernah menantang keadaan, apalagi kamu menceritakan pada orang lain bahwa kamu sudah pengalaman, bahwa kamu sudah tahu ini dan itu. Tidak boleh. Jangan sesekali menceritakan itu pada orang lain. Sepengalaman kamu, sehebat kamu, sepinter kamu, di tempat lain, di tempat yang berbeda, itu akan menjadi berbeda. Jadi jangan pernah katakan, saya sudah bisa, saya sudah tahu. Kalaupun kamu tahu, kalaupun kamu bisa, lebih baik katakan, kan ini masih baru, saya minta diajarin. Saya minta maaf, saya tidak tahu, boleh nggak diajarin? Jadi jangan mengatakan pada diri sendiri bahwa kamu itu bisa dan kamu tahu. Maka kamu akan dibiarkan, tidak akan pernah diajarin oleh mereka. Karena mereka merasa, sudah tahu bodoh amat, kamu melakukan kesalahan, resikomu sendiri. Jadi ini ya buat teman-teman, sekali lagi, jangan selalu mengatakan tentang pengalamanmu yang dulu pada orang lain. Walaupun orang lain itu menanyakan, lebih baik katakan merendahlah. Kamu bisa pakai ini, saya pernah pakai kayak gini, tapi boleh nggak ajarin dulu pertama kali. Jadi memang seperti itu stylenya. Dan nggak ada majikan yang pingin dipinteri mbak, nggak ada. Majikan itu
pasti tidak suka pembantunya lebih pintar dari dia. Mereka nggak mau. Dan kalau kalian bilang aturannya beda, ya iya. Saya sama mertua saya bisa tanyakan sama Mbak Siti. Saya sama mertua saya itu gaya dining roomnya, dining room kayak ngerti-ngerti ya dining room. Table mannernya itu beda. Mertua saya seperti apa, saya seperti apa, suami saya seperti apa. Ya kalau kamu pas bareng sama mertua saya, ya udah turutin mertua saya. Kalau pas ada saya, turutin saya. Ya serba salah. Memang jadi pekerja migran itu memang serba salah ya. Jadi pembantu itu memang serba salah. Aturannya singsa nggak sama, aturan dadek nggak sama. Ya ojo keminter gitu aja wes. Dadekmu ngomong masak ini ya udah masak aja, walaupun kamu tidak setuju dengan apa. Cuman bilang, Dada, aku masak ini. Walaupun kalian, Mbak, saya tuh pernah teman saya curhat sebelum saya membuat konten kayak gini. Teman saya tuh pernah curhat dan dia ngomong tentang sebuah masakan. Ini mungkin saya sudah berkali-kali menceritakan. Jadi tentang sebuah masakan yang dimana pembantunya ini sudah ikut dia 10 tahun. Apa ya? Dadanya minta apa? Dia selalu bilang, 唔使啦，聽日先煮啦。哦，姐姐我想要煲湯啊。哦，daddy 唔使啦，我冇買餸啊，冇食啊，聽日先啦。Jadi karena kita sudah bekerja lama, seolah-olah kita itu tahu semua keinginan majikan. Padahal orang kan moodnya beda-beda, Mbak. Hari ini pinginnya apa, besok pinginnya apa, kan kita juga nggak tahu. Jadi lebih baik menanyakan hanya untuk refresh saja. Karena kalau kita sok tahu, akhirnya tiba-tiba kita dipecat. Berapa banyak orang yang bekerja 16 tahun, tiba-tiba diberhentikan. Iya, kita dapat long service, tapi kan jadi ngenes. Bener nggak? Karena kita sendiri tidak bisa menyesuaikan di tempat lain. Ada orang yang bekerja di rumah majikan 10 tahun, setelah bekerja di rumah majikan yang baru, dia tidak mampu bertahan. Kenapa? Ya karena dia berpatokan dengan pengalaman dia sendiri. Bahwa dia pernah bekerja 10 tahun, saat penyesuaian di majikan baru mereka tidak mampu. Jadi mereka masih ke bawah style-style yang lama. Jadi kalian tidak boleh terpaku pada pengalaman yang ada. Kalian harus belajar dari pengalaman-pengalaman lain. Jadi buat teman-teman, saya selalu mengingatkan, saya tidak pernah capek mengingatkan kalian semua untuk lebih berhati-hati lagi. Jika masih butuh dolar, 19 tahun melu majikan satu loh mis, ngiyep iki sing dikandani tak, iya ini aja mis, ben marah matine, sing oke-oke ngono ae. Betul Mbak, kalau kita nggak oke-oke, kita yang teroke-oke.